masyarakatnya. Jadi belum semuanya deh kayaknya. Jadi belum terrealisasi semua. Kenapa? Soalnya banyak ya kejadian sekarang kalau emang kita hidup dengan benar-benar dengan Pancasila, istilahnya toh itu udah bagus banget isinya. Biasanya nggak bakalan berantakan kayak sekarang, korupsi merajalela, kejahatan di mana-mana ya. Ada yang terwujud, ada yang tidak, karena ya tergantung penerimaan masyarakat. Ada yang sudah melakukan, ada yang tidak. Yang terwujud itu misalnya kejujuran ya. Kalau di sekolah sih yang utama itu kita terapkan kejujuran, kemudian sikap saling menghargai, termasuk itu. Tapi kalau di DPR kita kayaknya, di dewan kita kayaknya belum deh. Justru di masyarakat umum itu Pancasila itu diterapkan, menghargai pendapat orang lain, kemudian bersikap jujur, kemudian saling memperhatikan. Sangat susah mengimplementasikannya karena baru di sila pertama saja kita sudah berhenti dalam hal toleransi beragama. Nggak usah diceritakan lah, beritanya sudah semua orang tahu kan gitu ya, bagaimana kehidupan beragama di Indonesia, walaupun tidak seluruhnya. Intinya sih dari orang tua atau guru ya, istilahnya di era sekarang, istilahnya dengan zaman modern ya, jadi penyuluhan untuk itu udah kurang, udah berkurang. Ya penyuluhan tentang Pancasila udah berkurang. Banyak yang tidak menerapkan perilakunya itu ya. Satu mungkin karena kondisi lingkungan juga bisa mempengaruhi. Jika mereka berada di lingkungan yang tingkat sosialnya baik, mereka juga bisa menerapkan. Tapi kalau mereka berada di lingkungan yang membuat mereka terdesak, terpaksa mereka melanggar nilai-nilai Pancasila itu. Gak ada lain karena mereka kekurangan makanan yang karena lihat misalnya lewat di suatu tempat, di tempat dagangan aja lah, tempat dagangan dia lewat di situ, saya lapar nih, ya udah ambil gitu. Jadi bisa karena keadaan, juga karena mungkin mereka tidak tahu ada anak kan yang tidak sekolah, ada orang yang tidak sekolah, jadi tidak tahu mengambil sesuatu itu tanpa meminta ke orang lain itu ternyata menyalahi aturan. Ya ini kan berkembang ya, setiap orang bebas kan dengan bagaimana dia mau mengembangkan dirinya. Artinya kita nggak bisa juga menolak kedatangan pengaruh budaya lain, ideologi lain. Nah, kita lihat sekarang misalnya ukuran apakah pemuda masa sekarang ini ingat Pancasila atau bukan kan relatif. Persoalannya adalah Pancasila hanya sekedar jadi mata pelajaran, berhenti sampai di situ, kita tidak mau mengimplementasikannya. Menurut saya sih udah sebagian sih udah tentang mulai dari saling menghormati. Yang pertama dengan pasti kan ketuhanan yang Maha Esa ya, istilahnya tentang keagamaan. Yang pasti udah sudah berjalan. Ketika Pancasila sangat diterapkan di sini, kami punya banyak peraturan yang menyusunnya itu tidak menyusun tata tertib itu tidak disusun begitu saja, tapi kita punya patokan. Nah, salah satunya kan sekolah ini mencoba untuk selalu menerapkan karakter yang baik. Karakter itu ada di dalam Pancasila semua. Contohnya setiap hari kami beribadah, hari Selasa kan, awal dan akhir pelajaran kami beribadah. Kemudian sehari-hari anak-anak kami ajarin untuk berbagi, kemudian menolong teman yang kesusahan. Yang kedua, secara kurikulum kan di semua sekolah diajarkan, di semua sekolah Pancasila, di semua sekolah diajarkan. Nah, di sekolah ini di Ora et Labora ya Pancasila diajarkan juga di dalam PKN. Di situ diajarkan bagaimana Pancasila itu sebagai sebuah ideologi yang terbuka, bagaimana mengimplementasikannya ke nilai-nilai filsafat yang terkandung di dalam itu. Pemerintah Indonesia Pancasila ya sama juga sebagian kali ya, Masih setengah-setengah iya setengah-setengah istilahnya ya. Kalau emang benar-benar di jalan kan nggak bakalan Indonesia udah lebih maju gitu kan. Iya, nggak maju aja sekarang. banyak konflik ya. Iya banyak konflik gitu. menurut
Ibu setengah-setengah sih, tergantung orangnya ya. Kalau orangnya memang betul-betul menghayati Pancasila pasti diterapkan. Tapi kalau kita lihat anggota dewan kita aja sebenarnya sih, loh kok mereka orang-orang pintar tapi ternyata tidak menerapkan Pancasila. Buktinya rapat kok saling lempar atau meninggalkan workout itu, meninggalkan arena. Nah itu. Saya bukan menghakimi ya, tapi ada yang sudah ada yang contoh misalnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tidak betul-betul dipraktekkan, padahal dalam sendi-sendi kehidupan bernegara kita falsafah Pancasila itu sudah mengatur di situ bagaimana, dan itu kan dari budaya bangsa Indonesia ya, bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat, katanya gitu kan. Segala sesuatunya bisa dibicarakan dengan baik-baik tanpa harus menang kalah. Sila keempat itu bukan menang kalah, tapi yang dipraktekkan di legislatif pada dewasa ini menjurus kepada menang kalah, dan itu dianggap demokrasi. Untuk hal ini, untuk semakin sekarang kayaknya udah enggak deh, istilahnya udah tidak sama sekali. Cuman kalau menurut saya sih cuman sekarang cuman ya apa namanya, Cuma nama aja. ya cuma nama aja, terus cuman memang sejarah atau gimana ya, istilahnya emang simbol aja gitu. Ya. Untuk penerapannya udah enggak kayaknya. Ada yang mencoba, dan itu memang sih lagi diupayakan oleh orang-orang yang betul-betul menginginkan Pancasila itu diterapkan murni dan betul-betul diterapkan di Indonesia. Jadi walaupun walaupun perkembangan dunia itu semakin maju, tapi usahakan Pancasila jangan sampai hilang. Mungkin kalau random kalau kita katakan hafal Pancasila adalah satu bentuk penghormatan paling dasar terhadap Pancasila itu. Kalau kita random misalnya ke jalan-jalan kita tanya orang secara acak sila-sila Pancasila, mungkin banyak yang tidak tahu ya. Yang paling kita katakan paling berbahaya juga para pejabat yang harusnya menjadi contoh dari implementasi Pancasila itu justru kan mempertontonkan sesuatu yang tidak benar, misalnya korupsi, kemudian selingkuh. Itu kan sudah bukan rahasia umum lagi, dikatakan sudah terbuka, si pejabat ini dengan artis ini, pejabat ini dengan perempuan ini, terus korupsi punya harta di mana-mana, padahal dia nanti keluar tentang Pancasila. Terus gimana orang mau hormat anak Pancasila? Kan Bangkitlah Indonesia.